Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Danu Amroni. Saya di sini akan mempresentasikan atau membahas tentang materi mengungkapkan kritik lewat senyuman dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita bahas dan simak. Mengungkapkan kritik lewat senyuman, yaitu berupa mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial, menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan, menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik, menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial, menyajikan komik potongan, komik strip, menampilkan lawakan tunggal secara santun. Saya akan membahas dari mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial, yaitu berupa pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, atau suatu fenomena. Anekdot biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Meskipun demikian, anekdot dapat berupa cerita, rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Partisipan atau pelaku di dalamnya pun tidak harus orang penting. Anekdot diciptakan untuk tujuan mengkritik atau menyindir sesuatu yang diperoleh dari realitas sosial dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan melalui lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Anekdot juga dapat ditujukan untuk menyampaikan nasihat dalam bentuk anekdot dikemas dalam bentuk humor melalui pesan tersirat. Pesan tersirat maksudnya isi teks anekdot yang tersembunyi atau tidak dijelaskan secara langsung dalam teks. Isi tersebut berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya. Itulah beberapa pengertian teks anekdot. Kemudian berikut ini merupakan ciri-ciri teks anekdot, yaitu berupa bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berisikan cerita lelucu atau bualan. Kemudian bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan pembacanya membuat merasa terhibur dengan kelucuan di dalam teks. Memiliki tujuan tertentu, bersifat menyindir atau mengkritik. Bisa jadi mengangkat cerita mengenai orang penting. Kisah cerita yang dibuat hampir menyerupai dongeng. Terkadang menceritakan tentang karakter hewan dengan manusia yang terhubung secara umum dan realistis. Itulah ciri-ciri teks anekdot.
Kemudian saya akan membahas tentang pengertian lawakan tunggal atau stand up comedy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lawakan berarti perbuatan melawak yang dilawakan, hasil melawak lelucon. Lawakan tunggal merupakan salah satu jenis lawakan yang disampaikan hanya seseorang diri oleh pelawak di atas panggung. Orang yang melakukan lawakan tunggal dinamakan stand up komedian, stand up komik atau komika. Para komika membawakan materi dengan gaya monolog. Pelawakan dapat menyampaikan lawakannya secara langsung di hadapan penonton atau bisa juga direkam dan dibagikan melalui internet. Melalui lawakan tunggal, seorang komika berusaha mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik berupa kritik sosial yang berdasarkan penelitian maupun kegelisahan diri. Oleh karena itu, lawakan tunggal disebut juga sebagai komedi cerdas yang menyampaikan pesan bagi para pendengarnya. Itulah pengertian lawakan tunggal stand up comedy. Terus ada prinsip-prinsip dalam lawakan tunggal, yaitu berupa jangan mencoba menjadi lucu. Biarlah penonton menertawakan materi yang dibawakan, bukan menertawakan pelawaknya. Jadi, pelawak tunggal tidak boleh melucu-lucukan dirinya. Misalnya memakai pakaian yang aneh, berlagak latah, gagap, atau sebagainya. Kemudian jangan menceritakan lawakan basi. Pelawak tunggal tidak boleh membawakan materi lawakan yang sudah umum atau sudah pernah didengar orang banyak. Jadi, pelawak tunggal harus membawakan materi orisinal atau belum dibawakan oleh orang lain. Kemudian jangan bercerita bertele-tele. Pelawak tunggal tidak boleh membawakan lawakan yang terlalu panjang seperti cerita. Jadi, pelawak tunggal harus membawakan lawakan yang singkat saja. Kemudian serius. Pelawak tunggal yang tampil harus terlihat serius, tidak melakukan ekspresi atau mimik kaku dan canggung yang tidak menarik penonton. Kemudian santai. Seseorang pelawak tunggal harus santai sehingga ia akan membawakan materi dengan lebih mudah. Kemudian saya akan membahas struktur teks anekdot. Teks anekdot berbentuk lawakan tunggal dibentuk oleh orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Apakah orientasi? Orientasi merupakan bagian teks anekdot yang berisi pengenalan, kondisi atau karakter tokoh. Penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Dengan kata lain, di bagian ini cerita mengarah pada krisis atau peristiwa utama yang terjadi terhadap tokoh-tokoh di dalam cerita. Terus apa itu komplikasi? Komplikasi merupakan bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut.
Bagian ini berisi masalah yang dihadapi tokoh. Selain itu, penulis juga menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan, yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Kemudian apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan bagian penutup teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan ataupun penjelasan dari cerita tersebut. Bagian ini berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai kode. Namun bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Itulah beberapa struktur teks anekdot. Kemudian saya bahas tentang menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Teks anekdot merupakan teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, teks anekdot tidak terlepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat dalam teks anekdot. Untuk menentukan informasi yang disampaikan berupa fakta, opini, atau asumsi, maka kita harus memiliki sumber informasi yang memadai berupa fakta, opini, atau asumsi. Maka kita harus memiliki sumber informasi yang memadai. Selain itu, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab saat menyampaikan kritik dengan cara membandingkan beberapa informasi yang didapatkan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menganalisis fakta dan opini yang terdapat dalam teks anekdot atau teks lain yang mengandung kritik sosial dengan sumber lain yang mendukungnya. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Adapun opini merupakan terdapat atau pendapat, pikiran, pendirian seseorang terhadap sesuatu dan bersifat subjektif. Sebuah informasi berupa fakta dan opini yang terjadi dalam teks anekdot dapat ditentukan dengan cara mencarikan sumber referensi data yang valid. Dalam teks anekdot dapat ditentukan dengan cara mencari sumber referensi data yang valid terkait dengan informasi tersebut. Salah satu jenis sumber bacaan yang dapat digunakan dalam menyampaikan kritik sosial adalah berita. Berita merupakan salah satu jenis teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pandangan, gagasan, dan opini yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Teks eksposisi berfungsi untuk memaparkan dan menjelaskan suatu informasi. Teks eksposisi dapat berisi satu topik permasalahan tertentu. Topik yang berisi permasalahan tersebut lalu dikaji berdasarkan sudut pandangan penulis. Di sini
Tugas penulis adalah berusaha membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Berikut ini ciri-ciri teks eksposisi: berisi pendapat atau opini mengenai suatu hal, memiliki argumen logis untuk memperkuat pendapat, memiliki fakta berupa data hasil penelitian dari suatu lembaga terkualifikasi untuk memperkuat argumen, berisi rekomendasi dari pendapat yang diutarakan. Itulah beberapa pengertian akurasi kritik sosial yang disampaikan. Kemudian saya akan membahas tentang menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Dalam penyampaiannya, teks anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas. Berikut ini unsur-unsur kebahasaan teks anekdot, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Berupa kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ciri-ciri kalimat langsung sebagai berikut. 1. Menggunakan tanda petik. 2. Intonasi tinggi untuk tanda tanya. Datar untuk kalimat berita dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kemudian kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan tanda petik. Kedua, intonasi membacanya datar, terdapat perubahan kata ganti orang. Kemudian konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Konjungsi kronologis berfungsi untuk menyatukan sebuah kata agar tercipta kalimat yang jelas dan utuh. Selain itu, konjungsi tersebut juga bertujuan untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kata hubung kronologis umumnya mengandung kata yang menjelaskan urutan peristiwa, mulai dari keterangan waktu, tempat, sebab, hingga akibat. Konjungsi tersebut juga dapat disisipkan dengan tanda baca koma bila diperlukan. Konjungsi kronologis, misalnya sejak itu, lalu, sebelumnya, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, dan sebagainya. Kemudian penunjuk waktu lampau. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang sering digunakan adalah menggunakan petunjuk waktu lampau. Umumnya cerita-cerita yang tertuang dalam sebuah teks anekdot dimulai dengan kata sejak dulu, kemarin, konon, suatu hari, dan sebagainya. Hal ini karena teks anekdot biasanya menceritakan pengalaman tokoh yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Jawabannya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri, atau memang tidak perlu dijawab. Sebenarnya pertanyaan retoris bukan sedang bertanya, melainkan mengungkapkan sebuah pernyataan dengan bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir,
memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Ciri-ciri kalimat retoris sebagai berikut. Kalimatnya tidak memerlukan jawaban. Kalimatnya berbentuk pertanyaan dan penegasan. Terkadang kalimatnya menggunakan kata tanya. Orang yang ditanya dan bertanya, keduanya mengetahui jawabannya. Kemudian majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Apakah ironi? Ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Terus sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa berupa ejakan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung. Kemudian sarkasme. Sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras. Majas ini secara terang-terang menyinggung, menyindir atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Dari ketiga majas sindiran tersebut, majas dan sinisme lebih diterima untuk digunakan dalam teks anekdot. Hal tersebut terjadi karena kritik sosial yang disampaikan dalam teks anekdot bersifat santun. Kemudian kata kerja material. Kata kerja material yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Kata kerja material sangat membantu dalam menjelaskan langkah-langkah atau perbuatan yang nyata. Seperti peristiwa, kata kerja material berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kemudian menyajikan komik potongan. Komik strip. Selain disampaikan dalam bentuk rangkaian cerita, lucu, anekdot juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafis. Salah satu wujud grafis atau gambaran dari teks anekdot bisa dimunculkan dalam bentuk komik potongan, komik strip. Komik ini biasanya terdiri atas 4 panel, bukan dalam bentuk buku. Komik potongan biasanya ditampilkan harian atau mingguan di sebuah surat kabar, majalah, maupun tabloid atau buletin. Isi ceritanya dapat menceritakan tentang humor ataupun hal serius yang episodenya dibuat bersambung. Berikut langkah-langkah yang membuat komik potongan. Menentukan cerita yang akan dituangkan dalam bentuk komik. Kemudian mengubah cerita yang memiliki ke dalam naskah komik. Karena panel yang akan digunakan terbatas, maka harus memiliki adegan inti dalam cerita. Membuat sketsa gambar. Komik dapat dibuat dengan cara menggambar sendiri atau dapat menggunakan foto-foto yang gerakannya disesuaikan dengan rencana naskah yang dibuat. Menebalkan dan mewarnai sketsa hingga menjadi komik yang utuh. Kemudian menampilkan lawakan tunggal secara santun.
yaitu berupa setup. Setup adalah bagian yang tidak lucu dari sebuah lawakan yang berfungsi untuk memancing penonton agar mereka penasaran. Saat mendengarkan setup, penonton memikirkan kisah pertama, yaitu bayangan atau pikiran penonton mengenai setup. Dalam teks anekdot, setup berfungsi sama dengan krisis. Contohnya, saya ini suka sekali beli sepatu. Kemudian punchline. Punchline adalah bagian yang lucu atau mengandung unsur humor dan seharusnya mengundang tawa penonton. Punchline berfungsi untuk menyodorkan kejutan kepada penonton. Saat mendengarkan punchline, suatu beat, penonton memikirkan kisah kedua, yaitu bayangan atau pikiran penonton mengenai punchline. Punchline disebut juga sebagai pembelok pikiran penonton karena berisi sesuatu yang di luar kewajaran atas setup yang diberikan. Dalam teks anekdot, punchline berfungsi sama dengan reaksi. Contohnya, karena di mana-mana beli sepatu itu beli satu gratis satu. Beli yang kiri dapat juga yang kanan. Kemudian beat. Beat merupakan sepasang kesatuan setup atau punchline yang membahas suatu subtema. Sebuah naskah terdiri atas beberapa beat yang saling berkaitan. Beat merupakan bagian kecil dari naskah lawakan tunggal. Contohnya, saya ini suka sekali beli sepatu karena di mana-mana beli sepatu itu beli satu gratis satu. Beli yang kiri dapat juga yang kanan. Kemudian rule of three merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa penonton. Digunakan melalui penyampaian 3 hal atau contoh sesuatu, tetapi contohnya yang ketiga berupa hal yang lucu atau punchline. Contohnya ketiga berisi hal yang ketiga terduga, tidak terduga, tetapi tetap masih berkaitan dengan contoh sebelumnya. Contohnya, kamu dan dia deket banget, kayak amplop dan perangko. Terus punchline-nya yaitu kayak betis dan varises. Itulah beberapa materi tentang membuat teks anekdot atau membuat stand up komedi dengan mengkritik orang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.